Ibu, bagus Lin Yufei. Kau benar-benar berani diam-diam berselingkuh dari putra saya. Saya akan menelpon Ming Cheng sekarang. Kembalilah, mari kita lihat bagaimana kau menjelaskan dirimu, Ibu. Dasar nenek sihir tua. Kau memaksaku. Mari kita sambut dengan tepuk tangan juara suara senior terindah, Bibi Gui Hua dan Guru Liu Yong, untuk duet mereka. Jika hidup bisa dimulai kembali, apakah saya bisa menjadi seperti dia? Tak gentar oleh waktu, samudra luas memulai kembali. Memulai kembali kehidupan mengejar impian. Suara senior terindah, saluran perekrutan. Sekarang dibuka. Ayah, lihat, aku membeli ini khusus untukmu. Lihat apakah ayah menyukainya. Baiklah. Saya telah terlahir kembali. Saya kembali ke 3 bulan yang lalu. Mana lauknya? Kamu hanya memberi nasi tanpa lauk. Bagaimana saya bisa makan? Kamu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Kamu bahkan tidak bisa menumis dengan benar. Cepatlah. Sayang, malam ini si pengecut itu harus pergi untuk hiburan bisnis. Aku akan datang menemuimu. Ibu, mengapa ibu selalu memasak beberapa hidangan yang sama? Tidak bisakah ibu mencoba sesuatu yang berbeda? Ibu, kemejaku ini, kenapa belum disetrika? Lihat, ini semua kusut. Aku harus bertemu Clean malam ini. Kamu tidak melakukan apa-apa seharian di rumah. Bagaimana bisa kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini? Dan kamu bahkan tidak bisa melakukannya dengan baik. Saya tidak melakukan apa-apa. Siapa yang membesarkanmu sampai sebesar ini? Saya tidak melakukan apa-apa. Apakah kalian semua akan makan angin setiap hari? Saya tidak melakukan apa-apa. Keluarga ini, apakah akan menjadi seperti sekarang? Ada apa denganmu pagi-pagi begini? Apa kamu makan mesil? Coba lempar satu lagi. Ibumu belum gila kan? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memberontak? Apa? Kamu masih ingin duduk di meja? Ibu, tempatmu di sana. Mengapa saya tidak bisa duduk? Selama bertahun-tahun ini, saya telah bekerja keras untuk kalian semua. Tidak apa-apa jika saya tidak bisa mendapatkan kasih sayang sejati kalian. Tetapi pada akhirnya, saya bahkan berakhir mati mengenaskan di jalanan. Lihat, dia sudah gila kan? Cukup. Jika kau tidak mengizinkan saya duduk di meja, maka tidak ada yang boleh makan hidangan ini. Wanita tua ini sudah gila bukan? Apakah kamu memberontak? 3 hari tanpa pukulan dan kamu akan merobohkan atap bukan? Hari ini, saya harus benar-benar membereskanmu. Saya akan memukulmu sampai mati. Atau nama saya bukan Dao. Ayah, ibu, lihat bagaimana kau membuat ayah marah. Jika ada yang ingin kau katakan, tidak bisakah kau mengatakannya dengan baik-baik? Ucapkan dengan baik. Kalian berdua ayah dan anak buta dan bodoh. Mendengarkan fitnah wanita ini. Kapan kau pernah berbicara baik kepada saya? Apakah Lin Yufei seorang manusia? Dan saya tidak lahir dari ayah dan ibu. Kamu pikir kamu benar sekarang? Ibu Yufei meninggal muda. Bisakah kamu? Cukup, jangan ganggu saya dengan kata-kata ini. Kau memikirkan kekasih lamamu. Urus saja putrinya sendiri. Saya tidak melakukan ini lagi. Kamu. Ini salahku. Jika bukan karena aku yang menyebalkan. Benar. Kau memang menyebalkan. Ibu, saya telah melayanimu dengan makanan dan minuman yang baik. Tapi bagaimana denganmu? Berselingkuh dan berzina. Dan setelah terbongkar kau bahkan berani membunuh saya. Karena ibumu sudah tidak ada. Maka saya akan atas nama ibumu memberimu pelajaran yang baik. Agar tidak sia-sia kita pernah menjadi mertua dan menantu. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Selingkuh apa? Perselingkuhan apa? Kau gila. Kau hanya menyerang siapa saja yang kau temui. Mengapa kau mulai mengarang kebohongan? Saya mengada-ada. Baiklah. Kau rela diduakan. Pakai saja sendiri, kalau begitu. Bagaimanapun itu bukan urusan saya. Ayah kendalikan dia.
Tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini. Saya memberitahumu Goudakyang. Saya menceraikanmu. Kamu, Pergi sana. di usia segini masih ribut soal perceraian. Bukankah itu memalukan? Ibu, Cerai ya cerai. Siapapun yang tidak bercerai adalah pengecut. Keadaan benar-benar terbalik sekarang. Jika bukan karena saya yang menjaga keluarga ini tetap utuh, bisakah dia tinggal di rumah sebesar ini? Atau makan makanan senak ini? Sudah waktunya dia keluar dan sedikit menderita. Ketika saat itu tiba, dia akan kembali menangis dan memohon kepada saya. Dan saya bahkan tidak akan peduli jika dia kembali. Bukankah kamu bilang sebelumnya, uang ini untuk anakmu membeli rumah? Apa kamu yakin ingin menarik semuanya sekarang? Saya yakin. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya lagi? Menariknya sekarang akan sangat disayangkan. Nona muda jangan coba membujuk saya lagi. Putra saya ingin membeli rumah. Biarkan dia mencari uangnya sendiri. Itu uang saya akan menghabiskannya sendiri. selamat datang di VV Hotel. Selamat datang di Vivi Hotel. Nyonya, Anda telah memesan suite presiden untuk menginap bulanan. Ini kartu kamar Anda. Jika ada pertanyaan silakan hubungi saya. Pelayan hotel Anda siap melayani Anda selama menginap. Pelayan hotel Anda siap melayani Anda selama Anda menginap. Pelayan hotel Anda siap melayani Anda selama Anda menginap. Jelas sekali kamu biasanya tidak memperhatikan perawatan kulit. Biarkan saya memberimu perawatan lengkap. Dijamin membuatmu terlihat 20 tahun lebih muda. Sangat lembut dan kenyal. Anak muda, bisakah kau memainkan Lady Shexiang? Senam poko-poko Anda di sana. Bibi, saya bermain musik underground. Bawah tanah. Ini bukan KTV orang tua. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Apakah orang tua tidak boleh mengejar impian mereka? Biar saya. Nenek aku kelaparan. Buatkan aku semangkuk mie. Nenek, kenapa lampunya tidak menyala? Kenapa rumahnya sangat berantakan? Apa tidak ada yang akan membersihkan? Nenek, Apa nenek? Selalu saja nenek-nenek. Keluarga ini tanpanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Jika kamu sangat merindukannya, maka pergilah bersamanya. Dan sebaiknya, jangan pernah kembali seumur hidup ini. Aku kembali. The film was translated and narrated by M Media. Gao Dongdong, kau membuat kakekmu marah lagi kan? apa maksudmu aku lagi? Setiap Nenekmu baru saja kabur dari rumah pagi ini. Kakekmu sudah kesal. Cobalah lebih masuk akal ya. kabur. Siap. Nenek tua itu cukup modis. Kemana dia pergi? Kemana dia bisa pergi? Seorang wanita yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya, selalu hanya meminta uang kepada saya. Jauh dari rumah, apa yang bisa dia andalkan untuk hidup? Kemungkinan besar, dia mengemis makanan di bawah jembatan. Di usianya, tidak ada yang akan mempekerjakannya, bahkan untuk menyapu jalanan. Apakah kamu melihat para pengemis di pinggir jalan itu?
Itulah nasibnya. Izinkan saya memberitahumu ini. Tidak ada yang diizinkan mencarinya. Kalau tidak kalian semua akan dipecat. Kamu pernah bilang ini padaku kan? Liu Juli Program. Acara ini berfokus pada para lansia, memberi mereka panggung untuk mengejar impian mereka. Itulah mengapa saya setuju menjadi juri. Untuk ini saya bahkan menolak tawaran menyanyi. Bagaimana situasinya sekarang? Kontestan macam apa ini? Sama sekali tidak profesional. Jika ini terus berlanjut saya akan menolak syuting. Guru Liu, siapa sebenarnya orang ini? Sampai menarik perhatianmu yang jeli. Jangkauan vokal ini, kontrol napas ini, dan kehadiran panggung ini. Ditambah dengan daya tarik panggungnya, dia jelas merupakan kandidat juara. Apa yang kamu katakan hanyalah permukaan. Dari nyanyiannya, saya seolah melihat semacam terbentuk dalam baptisan waktu. Kekuatan seorang wanita yang mekar. Tapi melihat pakaiannya, dia tidak terlihat seperti ibu rumah tangga yang usang. Dalam nyanyian ini, bagaimana ada perasaan bangkit dari abu. Terima kasih. Saya akan pergi mengundangnya ke acara ini sekarang. Bibi, saya direktur kompetisi menyanyi suara senior terindah. Nama belakang saya Wang. Audisi acara kami dijadwalkan 3 hari dari sekarang. Sang juara akan menerima hadiah uang tunai yang besar. Meskipun menilai dari pakaian Anda mungkin tidak peduli dengan jumlah uang kecil ini. Namun, suara senior terindah adalah saat Bibi Gui Hua memenangkan kejuaraan dan tampil di Spring Festival Gala bersama Liu Yu. Suara senior terindah. Bibi Gui Hua yang mana? Acara kami bahkan belum memulai audisi. Bukan apa-apa. Bagus sekali. Aku tidak percaya, aku terlahir kembali. Dan masih bisa ikut audisi acara. Baiklah, aku akan mendaftar. Mulai sekarang jangan terlalu sering menyebut nenek di rumah ini. Kau dengar aku? Bagaimana kita bisa tidak menyebutnya? Rumahnya sangat berantakan, dan tidak ada yang membersihkan. Ayah, Take, ada apa denganmu? Take, Ayah, Take. Sudah berapa lama kamu tidak menyiram toilet? Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat cari orang untuk memperbaikinya. ya. Halo. Apel. Ayah, mereka sudah pulang kerja. Jika mereka tidak bekerja perbaiki sendiri, pria dewasa bahkan tidak bisa memperbaiki pipa air. Ketika aku seusiamu, aku memperbaiki semua mesin di pabrik. Jika kau bisa memperbaikinya, perbaiki sendiri. Baiklah anak muda. Kau benar-benar anakku. Aku melihat nenek memperbaikinya sebelumnya. Ayah, apa kita benar-benar tidak akan membawa nenek kembali? Lihat, nenek tidak di rumah, dan rumah kita berantakan. Aku sudah bilang di rumah ini, jangan terlalu sering menyebut nenekmu mulai sekarang. Nenekmu menyebarkan rumor bahwa ibumu selingkuh, dan dia menolak mengakui kesalahannya. Apa? Ayah, tapi nenek tidak di rumah. Siapa yang akan memasak untuk kita? Di mana ibu? Ibumu pergi ke reuni kelas. Dia difitnah oleh nenekmu. Jangan menambah masalahnya ya. Ayo. Kau keluar sendiri. Pergi beli sesuatu untuk dimakan. Dan bawakan aku 1 porsi juga. Aku juga belum makan seharian. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Aku rasa aku melihat Dong-Dong. Tidak mungkin. Dia masih di sesi belajar malam pada jam segini. Ayo pergi. Saya memesan hotel pemandian air panas. Malam ini mari kita berdua bersantai dengan tenang. Kamu menyebalkan. Tidak mungkin. Mungkinkah semua yang nenek katakan itu benar? Ibu benar-benar selingkuh. Taman kejar mobil di depan itu. Sepertinya ibuku benar-benar selingkuh. Kamu salah paham, nenek.
Bukankah ini adikmu Xiao Shan? Bagaimana ini mungkin? Paman Xiaoshan adalah saudaraku. Dia bahkan menggendongmu saat kau masih kecil. Bagaimana kau bisa salah paham padanya seperti ini? Justru karena ini. Itulah mengapa aku harus memberitahumu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Cukup. Gao Dongdong, kau sudah berani sekarang kan? Dan memfitnah ibumu sendiri. Apa yang sudah kau pelajari dari nenekmu? Apakah kau sudah melupakan bakti dasar? Apa kau tidak peduli? Sudah kubilang sebelumnya. Anak-anak yang dibesarkan wanita tidak akan jadi apa-apa. Lihatlah dirimu. Selalu bilang kau sibuk bekerja. Melemparkan anak itu kepada ibumu. Sekarang lihat, kau sudah merusaknya bukan? Selagi dia masih muda, dia harus didisiplinkan dengan ketat. Kalau tidak, siapa tahu betapa bengkoknya dia nanti. Kakek aku bahkan mengambil foto. Bagaimana ini bisa palsu? Gao Dongdong. Aku membelikanmu ponsel. Itu agar kau belajar giat dan mencari informasi. Tapi bagaimana denganmu? Kau menggunakannya untuk apa? Kau benar-benar berani diam-diam memotret ibumu sendiri. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Jika kamu tidak percaya padaku, telepon ibuku. Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan menunjukkan padamu betapa konyolnya kesalahanmu. Halo sayang. Sayang, siapa itu? Yufei, siapa yang di sebelahmu? Tidak ada siapa-siapa, hanya suara TV. Mengapa kamu tiba-tiba menelpon? Dongdong bilang, dia memotretmu dan Xiaoshan bersama. Pergi ke hotel pemandian air panas. Apakah itu benar? Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kakak Xian, perusahaan mereka mengadakan acara team building. Kebetulan reuni kelas kita. Berada di tempat yang sama. Bukankah itu kebetulan? Ada apa sayang? Pembohong. Gao Dongdong, seharusnya aku memukulmu sejak lama. Siapa yang bicara seperti itu? Tentang ibumu sendiri. Apa yang sudah kau pelajari di sekolah? Menurut pendapatku, itu tidak ada hubungannya dengan sekolah. Ini semua karena Huang Yongni, wanita cerewet yang bodoh itu, yang menyesatkanmu. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Nenek benar. Tersihir. Baiklah, karena kau sangat dekat dengan nenek. Kalau begitu keluar dan pergi ke kamarnya, dan renungkan perbuatanmu menghadap tembok. Bukankah seharusnya aku pergi ke kamar nenek? Di mana ini? Dongdong, Dari mana datangnya pengemis tua ini? Keluarga Go Dongdong. Dia bukan pemulung kan? Nenek, kenapa kamu datang berpakaian seperti ini? Ayahku memberimu begitu banyak uang setiap kali. Tidak bisakah kamu membeli pakaian yang layak? Kamu membuatku kehilangan muka sepenuhnya. baiklah nenek tahu dia salah. Mulai sekarang, aku pasti akan berpakaian cantik. Dan tidak mempermalukan Dongdong kita kan? Lihat ini apa? Dulu kamu selalu bilang, kamu iri pada teman-teman sekelasmu karena punya sepatu kets ini. Nenek membelikannya untukmu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu iri pada orang lain lagi. Lalu kan macam apa yang kamu mainkan? Sepatu ini harganya 4.000. Bagaimana mungkin kamu mampu membelinya? Kamu pasti membelinya dari lapak jalanan palsu. Jika aku memakai benda ini ke sekolah, teman-teman sekelasku akan menertawakanku sampai mati. Ambil kembali sepatumu yang rusak. The film was translated and narrated by M Media. Itu bukan sepatu palsu. Jadi nenek berhemat. Semuanya untuk membelikanku hadiah. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau tahu kau salah? Bagaimana kamu bisa membiarkan nenek tidur di sini? Nenek selalu nenek. Mantra macam apa yang nenekmu berikan padamu? Dia tidak melakukan apa-apa seharian. Kakekmu mendukungnya dan memberinya tempat tinggal sudah cukup baik. Keras kepala dan tidak bertobat. Kau juga tidak makan. Dasar bocah nakal. Apa yang kau lakukan? Nenek sudah lama tidak pulang. Apakah ada di antara kalian yang menanyakan satu hal pun padanya? Nenek hemat, melayani keluarga kita seumur hidupnya. Dan kalian malah membuatnya tidur di rumah rakyat ini. Itu terlalu kejam. Tuang Yongmi, Apakah nenek sudah kembali? Malam ini jam 8 malam, suara senior terindah. Membuat debut yang memukau. Bibi Yongmi.
bahwa Anda bisa datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Saya benar-benar sangat senang. Dengan Anda di sini, rating acara kami akan terjamin. Bibi Yongmi akan tampil pertama nanti. Rias dia agar terlihat cantik. Ayah, mengapa kita di sini? Wanita kejam itu Huang Yongmi. Rumahnya berantakan sekali, dan dia tidak buru-buru pulang untuk bekerja, tapi malah datang ke sini untuk tampil di TV. Apakah ini pantas? Menurutku dia hanya di sini untuk menghindari tugasnya. Hari ini aku harus menyeretnya kembali. Ayah pelan-pelan. Sakit. Kepada hadirin dan di depan televisi Anda sekalian, teman-teman penonton, selamat malam semuanya. Selamat datang di audisi untuk suara senior terindah. Pertama mari kita perkenalkan jajaran juri kita. Guru Meng Guangli, Mengguang di juri program. Guru Naim, Nain juri program. dan tamu istimewa kita, Guru Liu Yol. Di mana Huang Yongmi? Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut kontestan pertama kita, Yongmi. Itu dia. Lihat saja pakaian compang-camping macam apa yang dia kenakan. Apakah karena aku tidak punya uang untuk membelikannya pakaian? Dia sengaja berpakaian seperti ini untuk menggangguku bukan? Bibi Yongmi, Anda menjaga diri dengan sangat baik. Dari penampilan Anda sama sekali tidak terlihat berusia 55 tahun. Saya akan percaya jika Anda mengatakan berusia 35 tahun. Anak muda kamu terlalu pandai bicara. Sudah lebih dari 30 tahun. Sejak terakhir kali aku memakai rok, berpakaian seperti ini hari ini, aku merasa cukup malu. Sama sekali tidak Anda terlihat sangat cantik malam ini. Semuanya bukankah begitu? Ya. Ya, Apakah mereka buta? Dia tidak benar-benar percaya pada rayuan orang lain dan terbawa suasana sampai kehilangan arah bukan? Di usianya, dirias seperti hantu, menggoda di panggung, dan tidak bermoral. Bibi Yongmi, malam ini Anda membawakan kami karya musik apa? Dia tidak akan benar-benar bernyanyikan. Ini benar-benar memalukan. Jika aku tahu aku tidak akan datang. Mulai sekarang saat aku keluar, dia lebih baik tidak mengatakan dia ibuku. Ayah, bagaimana bisa ayah berkata begitu? Nenek adalah keluarga kita. Mereka yang bisa naik panggung adalah orang penting. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak pernah meninggalkan rumah. Selalu di sekitar kompor. Seorang wanita yang mencuci pakaian dan memasak. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku sudah menikah dengannya selama 30 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kemampuannya? Ayah, aku mohon padamu, tolong kendalikan dia. Jika dia mempermalukan dirinya sendiri di rumah secara tertutup, itu hanya urusan keluarga kita. Tapi di depan begitu banyak orang, bagaimana aku akan menghadapi rekan kerjaku nanti? Aku akan membiarkannya bernyanyi. Bibi Yongmi, mengapa Anda datang untuk berpartisipasi dalam acara ini? aku berusia 55 tahun ini. Sebagai seorang ibu dan nenek, aku membesarkan putra dan cucuku. Sebagai seorang istri, aku melayani suamiku. Sebagai pengasuh gratis selama 30 tahun. Aku telah memainkan banyak peran dalam hidupku, tapi tidak pernah menjadi diriku sendiri. Tapi sekarang, aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku ingin memberitahu semua orang, namaku Huang Yongmi. Wanita tua mana yang tidak punya anak tidak memasak dan merasa dirugikan hanya dengan mengurus kompor? Selanjutnya, aku akan membawakan sebuah lagu untuk kalian. Matahari selalu mengikuti badai. Aku mendedikasikannya untuk semua orang. Berharap agar para wanita itu yang berada dalam situasi sulit bisa sepertiku keluar dari badai dan merangkul pelangi. Menjalani hidup yang sangat baik, namun rela merendahkan diri untuk tampil. Aku sudah hidup lebih dari 50 tahun. Reputasiku seumur hidup benar-benar dihancurkan olehnya. Ayah lihat, ini siaran langsung. Ibuku tidak bisa menjaga ucapannya. Sekarang dia mempermalukan kita di depan seluruh bangsa. Aku akan menariknya dari panggung sekarang juga. Jangan berani-berani menghentikanku. Apa yang kamu lakukan? Minggir.
Aku akan membawa wanita pembangkang ini pulang ke rumah. Minggir. Tuan, acara ini sedang direkam. Anda tidak boleh masuk tanpa izin. Dari departemen mana kau? Tepat sekali. Saya staf dari acara ini. Jika ada masalah bicaralah padaku. Jadi kau yang membiarkannya datang ke sini untuk tampil. Bibi Yang Mi. Aku suaminya. Benarkah? Itu tidak benar. Aku ingat saat itu. Aku bertanya pada Bibi Yang Mi. Dia bilang akan memberikan 2 tiket kepada anggota keluarga. Tapi dia bilang dia tidak punya keluarga. Dia memberitahumu itu. Baiklah, aku lihat yang satu ini. Hanya mencari masalah. Aku akan menghadapinya. Apa yang kamu lakukan? Bibi Yang Mi sedang bernyanyi sekarang. Sebagai anggota keluarga, jika kalian tidak mendukungnya tidak apa-apa. Tapi kenapa kalian membuat masalah? Aku tidak berbicara denganmu. Kau suruh dia turun. Lihat bagaimana dia berpakaian tidak pantas. Memamerkan diri di sana. Siapa yang dia coba goda? Tidak sopan untuk usianya. Hari ini, bagaimanapun juga, aku akan membawanya pulang ke rumah. Aku menegakkan aturan keluarga Minggir. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa Bibi Yang Mi harus berbohong padaku. Kita ada di era apa? Dan orang tua ini masih menegakkan aturan keluarga. Dinasti Qing sudah lama berlalu. Jika kalian membuat masalah lagi, aku akan memanggil keamanan. Mencoba menakutiku. Panggil keamanan, ayo. Keamanan ke panggung samping. Apa yang kau lakukan? Kau mau berkelahi? Lepaskan kakakku. Apa kau percaya aku akan membongkarmu secara online? Perkelahian telah pecah. Cepat rekam itu. Lepaskan kakakku. Ya, rekam semuanya. Rekam semuanya. Unggah ke online. Biarkan netizen yang menilai mana yang benar. Tim produksi suara senior terindah. Mereka memukuli penonton lansia. Mereka menindas orang. Mereka menindas orang. Aku merasa aku tidak pantas mengomentarinya. Wanita yang dipenjara itu, setelah melewati kesulitan waktu, masih memiliki keberanian untuk memulai kembali. Ini adalah yang unik. Suara kami para wanita. Ini adalah suara yang bagus, yang selama ini saya cari. Kakak Wang, ada situasi di belakang panggung. Rekam biar tahu mana yang benar. Datan, unggah ke online. Hentikan syuting. Kenapa kami tidak boleh merekam? Kalian banyak sekali. Menindas ayahku seorang lelaki tua. Sangat tepat untuk membiarkan netizen menilai mana yang benar. Apa yang sedang Anda lakukan? Tidakkah Anda tahu kita sedang merekam? Ada apa ini? Mereka bilang itu keluarga Bibi Yang Mi. Jadi itu keluarga. Anggota keluarga datang untuk memberikan dukungan. Bagus sekali. Saya akan mengurus ini. Anda kembali dan bersiap. Tambahkan segmen anggota keluarga di atas panggung. Segmen dukungan. Tidak. Pergi. Lepaskan. Tolong. The film was Paman, translated saya and sudah mengatur narrated untuk by Anda M-Media. tempat menonton terbaik. Nanti, Anda bisa menikmati penampilan Bibi Yang Mi dari dekat. Bibi Yang Mi bernyanyi dengan sangat baik. Baru saja, Liu Yu bahkan memujinya sebagai calon juara. Liu Yu. Bintang pop besar Liu Yu. Dia seorang juara. Ya, biar saya beritahu, kejuaraan ini tidak hanya datang dengan hadiah besar, tetapi juga tempat di gala festival musim semi. Dia akan tampil duet di atas panggung dengan guru Liu Yu. Maka tidak hanya kerabat dan teman-teman Anda, tetapi seluruh bangsa akan melihatnya. Ini adalah kehormatan besar bagi keluarga. Apa? Dipermalukan di depan kerabat dan teman-temanku dan seluruh bangsa. Tidak, sama sekali tidak. Aku akan membuatmu kehilangan muka. Aku akan membuatmu bernyanyi. Sakit. Apa yang Anda lakukan, Satpam? Direktur, ada apa ini? Permisi, Guru Liu. Saya akan segera mengurusnya. Satpam, apa yang Anda lakukan? Wanita yang memalukan ini, tidakkah kau ikut pulang denganku sekarang? Seorang wanita seharusnya mencuci pakaian di rumah, Orang tua ini, memasak dan mengurus anak-anak. dia akan merangkak keluar dari layarku. Kembali lagi membuatku terlihat buruk. Persis seperti ayahku. Kekacauan macam apa ini? Di layar ini, bukankah ini yang ada di ponselmu? Benar sekali. Bibi Yang Mi sangat tangguh. Ini mengingatkanku pada ibuku. Aku harus memilihnya. Biarkan dia memiliki debut yang cemerlang. Jauhkan dia dari suaminya yang parasit. Yang Mi terbang bebas. Setiap penggemar akan selalu mengikuti. Gaudak yang kita sudah bercerai. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Selama akta cerai belum didapatkan, kau masih menantu keluarga Gauku. Aku kepala rumah tangga. Katakan padaku, bisakah aku mengendalikanmu atau tidak? Lepaskan aku. Beraninya Anda tempat macam apa ini? Bagaimana kami bisa membiarkan Anda bertindak begitu liar? Untuk menghadapi istrinya sendiri. Apa urusanmu? Apakah saya masih perlu mengajari Anda? Bagaimana caranya? Tidak ada sinyal, tidak bisa terhubung.
Ayah, lihat cepat. Kakek sedang disiarkan langsung. Tidak bisa disiarkan. Berhenti merekam. Ayah, lihat. Ini siaran langsung. Seluruh bangsa sedang menonton. Ada apa dengan kita? Tidak bisakah kita pulang dan membicarakannya? Kau dengar aku, kita sudah mempermalukan diri sendiri sampai seluruh bangsa. Bagi keluarga Gao untuk menikahi menantu sepertimu. Benar-benar 8 kali seumur hidup sial. Ayah, tolong jangan banyak bicara. Ibu, ada apa? Bisakah kita pulang dan membicarakannya? Siapa bilang Anda boleh pergi? Ini masalah keluarga kami. Meskipun kau bintang besar, kau tidak bisa ikut campur urusan kami. Saya tidak peduli dengan masalah keluarga Anda. Tapi Anda membuat keributan di atas panggung, mengganggu rekaman program kami, dan memukul orang di depan kamera. Saya pasti akan menangani masalah ini. Kami sudah melaporkannya. Anda secara terang-terangan mengganggu siaran langsung program, dan juga merusak peralatan kami. Anda harus memberikan kompensasi, ganti rugi. Sudah berakhir tim produksi sebesar ini. Peralatan itu pasti sangat mahal. Kita telah menyebabkan masalah besar. Pemerasan. Apa yang Anda lakukan? Jangan bertingkah seperti preman di sini. Pemerasan. Kami merekam seluruh prosesnya. Satpam. Pemerasan. Nenek, cepat katakan sesuatu. Pulang. Aman Xiaoshan, Dong, ada apa? apa kamu tidak masuk? Apa maksudmu, Dong? Ayahku hampir pulang kerja. Jika dia tahu bahwa kamu sendiri yang mengantar ibuku pulang, dia pasti akan memintamu untuk makan malam. Paman Xiaoshen, kamu punya urusan lain. Datang lagi lain kali. Ayo pergi. Ibu membawa begitu banyak barang. Kamu bahkan tidak menawarkan bantuan. Ayah, benda ini sangat bagus. Ayah, teman-teman sekelasku semua menggunakannya. Efeknya luar biasa. Ayah harus mencobanya. Kakek dan ayah hanya akan percaya buta pada ibu. Mereka tidak akan mendengarkanku sama sekali. Nenek waktu itu. Mungkin juga karena ini menjadi putus asa dan meninggalkan rumah kan. Dong, apa yang kamu pikirkan? Aku sudah memanggilmu sejak tadi. Sepatu Cats ini, bukankah kamu selalu menyukainya? Cobalah untuk melihat apakah pas. Mengapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat coba pakai. Anak The film ini was pasti translated pusing and karena bahagia. narrated by M. Anak Media. ini, sama seperti saat dia kecil. Ingin ibu membantunya berganti. Ayo, Ibu, aku memakai ukuran 35 sekarang. Apakah 37 ukuran yang seharusnya aku pakai? ini, Dan selain sepatu ini, nenek sudah membelikanku sepasang tahun lalu. Kenapa tiba-tiba kau membahas wanita menjijikan itu lagi? Dong, apa kau menyalahkanku? Ibu sibuk bekerja beberapa tahun terakhir, jadi ibu hanya bisa meninggalkanmu dengan nenek. Ibu tidak tahu bagaimana ibu membesarkannya. Sampai Dong dan ibu menjadi jauh. Apa hubungannya itu dengan nenek? Bisakah kamu tidak menyalahkan semuanya pada nenek? Lihat, ibu bahkan tidak bisa menyebutkannya. Pada akhirnya ibu adalah ibunya, yang gagal memenuhi tanggung jawab ibu. Gao Dong. Minta maaf pada ibumu. Cepat. Ada apa dengan Dong? Dia semakin tidak terkendali. Dengan dia melakukan hal seperti ini, bagaimana ibu bisa meminta uang? Ibu membeli semua barang ini dengan sia-sia. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jangan terus-menerus membahas wanita gila itu. Yu Fei, joran pancing yang kau berikan padaku ini, aku sangat menyukainya. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Ayah, Ibu, Kau berani kembali. Bagus kau kembali. Lihat. Ini semua hadiah yang Yu Fei beli. Semuanya barang bagus. Sekarang lihat dirimu. Kau sudah menikah di keluarga ini selama lebih dari 30 tahun. Apa yang pernah kau bawa untuk keluarga ini? Kalian berdua adalah menantu keluarga Gao. Tapi kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingking. Ada apa? Apa kau keluar dan jadi bisu? Atau kau pikir kau hebat hanya karena muncul di TV? Kau bahkan tidak bisa bicara padaku. Kakek, jangan katakan itu. Nenek akhirnya kembali. Tolong lebih baik sedikit. Nenek kamu kembali. Itu bagus sekali. Keluarga kita bisa bersatu kembali. Nenek, tolong janjikan padaku. Lain kali, jangan pergi lagi ya.
Sekarang kau akhirnya tahu. Tidak mudah di luar sana kan? Apa yang dikatakan seorang pria, kau harus patuh. Segera. Berhenti dari acara konyol itu. Dan jangan keluar dan mempermalukan dirimu lagi. Mencuci pakaian dan memasak adalah tugas seorang wanita. Jangan hanya meninggalkan tanggung jawabmu setiap saat. Boda Kiang, apa kamu sudah gila? Jangan lupa, kita sudah bercerai. Lalu apa yang kau lakukan di rumahku? Keluar. Kamu tidak perlu mengusirku. Aku kembali untuk mengambil barang-barangku sendiri dan pergi sendiri. Ibu, apa maksudmu dengan ini? Karena aku sudah menceraikan pria tua ini, maka kamu bukan lagi menantuku. Kembalikan gelang yang kuberikan padamu. Ibu pasti bercandakan. Barang yang sudah diberikan, tidak ada alasan untuk memintanya kembali. Berikan padanya, Liu Fei. Ayah akan membelikanmu yang lebih baik. Kami tidak peduli. Barang rongsokannya. Apa kamu dengar itu? Berikan padaku. Bukan berarti aku tidak akan memberikannya. Gelang itu, aku menjualnya. Beraninya kamu menjual gelang kuku. Kamu menjual gelang kuku. Kamu tidak hanya membeli hadiah mereka kan? Lin Yufei, di mana kamu menjual gelang kuku? Cepat tebus kembali untukku. Ini untuk calon istri dong. Hak apa yang kamu punya untuk menjual gelang kuku? Liu Fei, kau juga. Hanya pernak-pernik ini tidak sebanding dengan menjual gelang. Ini membuat seolah-olah aku biasanya tidak memberimu cukup biaya hidup. Hanya membiarkan orang luar menertawakan kita tanpa alasan. Perbuatan macam apa ini yang kamu lakukan? Apa kamu tidak pergi sekarang dan ambil kembali gelang itu? Ibu, kamu tidak punya uang kan? Bagaimana mungkin aku tidak punya uang? Aku memberimu setiap bulan 180.000 untuk biaya hidup. Bahkan jika kau tidak bekerja atau menghasilkan uang, itu seharusnya cukup kan? 180.000 untuk menantu perempuan, dan 500 untuk istrimu sendiri. Baiklah, kalian para pria keluarga Gao benar-benar luar biasa. Berhentilah bersikap sinis. Jika kau adalah istri yang baik, apakah aku perlu menahan sedikit itu darimu? Konyol. 180.000, uang saku yang ayah berikan padaku. Bahkan tidak sebanyak itu. Sebenarnya kamu menghabiskan uangnya di mana? Aku. The film was translated and narrated by M Media. Aku tahu ibu menghabiskan uangnya di mana. Kamu memberikan uang itu semuanya kepada paman Xiao Sangka. Apa maksudmu? Kamu, Xiao Shan. Dia meminjam uang darimu. Ya. Liu Xiao Shan ini. Xiao Shan adalah adikmu. Dia sudah meminta aku. Tapi itu tidak berarti dia bisa melewatiku dan langsung menemuimu. Aku akan pergi mencarinya. Sudahlah. Uang ini bagi kita hanyalah biaya hidup. Tapi untuk Xiao Shan, istrinya yang sakit-sakitan, itu adalah uang penyelamat nyawa. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini satu-satunya barang yang ibuku tinggalkan untukku dulu. Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Tuang Yongni, apakah kau harus mendorongku sampai mati agar puas? Aku kembali untuk gelang keluargaku. Bagaimana itu mendorongmu ke kematian? Bukankah kamu seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang baik? Sekarang, putra dan menantumu tidak bisa menghasilkan uang. Sebagai kepala rumah tangga, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Ayah, Baiklah. Aku akan membayarnya. Puas sekarang. Nenek, duduklah bersamaku. Tidak perlu. Nenek, kamu bahkan punya mobil sekarang. ayah membeli mobil. Apakah membuat acara itu sangat menguntungkan? Biar ku beritahu. Mengemudi tanpa SIM, itu adalah kejahatan. Lihat baik-baik. Tanpa sepengetahuanmu, apa yang sudah kupelajari, lebih dari sekadar ini. Nenek tua sialan itu, kau tidak bisa memilih waktu yang lebih buruk untuk muncul. Kau membuatku kehilangan kesempatan mendapatkan uang dari orang tua itu. Skor ini, harus kubereskan. Lihat itu. Nenek tua itu di sana. Bunuh dia. Mobil itu akan jati milikku. Hanya orang tua. Apa kita benar-benar butuh dua orang untuk ini? Kakak, jangan bilang saya tidak peduli padamu. Yang ini milikmu. Guru Liu, Tante Yongmi sepertinya dalam bahaya. Cepat, berkendara ke sana. Hati-hati.
Ya Tuhan, nenek tua ini ternyata seorang seniman bela diri. Kenapa tidak bilang dari tadi? Apa yang kau takutkan? Dia sudah diambang kematian. Tua, lemah, sakit, dan cacat. Kau pria dewasa. Tidak bisakah kau mengalahkannya? Kamu benar. Xiao Shen, jangan takut padanya. Dia tidak bisa mengalahkanmu. Xiao Shen. Liu Xiao Shen. Jadi ini adalah nyonya luar biasa yang kamu temukan. Ibu? Kapan ibu? Juga belajar kungfu. Ya, aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Berterima kasih padaku. Ketika aku meninggalkan rumah, aku membuat daftar untuk diriku sendiri. 100 hal yang harus dilakukan. 2 di antaranya adalah mendapatkan ISIAM dan berlatih tinju. Lin Yufei. Semua berkat kamu. Guru Liu kamu. Apa kita masih harus pergi membantu? Saya rasa mereka tidak membutuhkan kita. Ibu? Aku bukan ibumu. Kamu pikir perbuatan kotormu tersembunyi dengan baik. Aku hanya terlalu malas untuk mengungkapkannya. Karena kamu sendiri yang masuk ke dalamnya. Maka ini sempurna. Hari ini dendam lama dan baru akan diselesaikan bersama. Guru Liu, apa kamu punya tali? The film was translated and narrated by M Media. Lin Yufei, kamu menyebarkan rumor, menghancurkan keluargaku, menyebabkan kematian tragisku. Hari ini, aku akan menggunakan metode milikmu sendiri untuk menghadapimu. Nenek tua ini benar-benar habis-habisan. Jangan meremehkan seorang nenek tua. Apalagi, seorang nenek tua yang telah meninggalkan rumahnya. Berhenti melihat, ayo pergi. Lin Yufei, kamu ingat saja itu. Ini adalah peringatan. Jika ada lain kali, kamu mencoba merencanakan sesuatu melawanku, tidak akan sesederhana kali ini. Apa yang kamu lakukan belum tidur? Apa kamu tidak sekolah besok? Ayah, apakah ayah sudah melihat momen wecak nenek? Kenapa kamu tiba-tiba membicarakannya? Pergi tidur. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sangat sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Bagaimana aku punya waktu untuk melihat WeChat Moments? Lagi pula, dia mengunggah banyak omong kosong setiap hari, membanjiri berandaku. Sangat mengganggu. Aku sudah memblokirnya sejak lama. Bisakah ayah melihatnya lagi? Baiklah, aku akan lihat. Ya ampun. Benar dia. Dia benar-benar menghapusku. Begitu dia menjadi terkenal. Kamu membelakangiku sekarang setelah kamu terkenal. Ini adalah hadiah ulang tahun dari putraku. Aku sangat senang. Mereka bilang menikahi istri dan melupakan ibumu. Putraku tidak hanya tidak lupa, tapi dia selalu mengingat ulang tahunku. Rapat tahunan yang payah. Orang lain mendapatkan tablet dan konsol game. Aku hanya mendapatkan sekantong bubuk akar teratai. Apa mereka mencoba menyingkirkan pengemis? Ming Cheng, kamu kembali. Ibu. Ibu, ini untukmu. Nah, kamu masih ingat hari ini ulang tahunku? Ibu. Selama kamu menyukainya. Masih mau lagi? Beritahu aku saat waktunya tiba. Ini yang ayah belikan untuk nenek. Dia selalu enggan membukanya. Ayah, sudah berapa lama? Sejak ayah membelikan sesuatu untuk nenek. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Di mana aku akan menemukan waktu untuk itu? Lagi pula uangku tidak tumbuh di pohon. Kamu juga tahu ibumu.
Ibumu menghabiskan begitu banyak setiap bulan. Bagaimana aku masih punya uang untuk merawat nenekmu? Tidak apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Kalau begitu biar ku tunjukkan video lain. Dari mana kamu mendapatkan video ini? Aman Xiaoshan, Dong ada apa? apa kamu tidak masuk? Untungnya ada pengawasan di komunitas. Sebelumnya tidak peduli apa yang kukatakan. Tidak peduli bukti apa yang kusajikan. Ayah dan kakek tidak pernah percaya padaku. Sekarang rekaman pengawasan ini tidak mungkin palsukan. Gao Dong. Kata-kataku adalah yang terakhir. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Tunggu sebentar. Berikan ponselmu padaku. Putraku, berusia 30 tahun hari ini. Putraku, menjadi seorang ayah hari ini. Aku akan menjadi seorang nenek. Putraku, menikah hari ini. Pengantin wanitanya adalah gadis yang cantik dan bijaksana. Ibu, Minum seperti ini di hari pertama pernikahan. Lepaskan tanganku ini keterlaluan. Apa kamu tidak takut orang menertawakanmu? tidak, aku hanya ingin ibu. Kamu hanya mengatakan itu saat mabuk. Besok saat kamu sadar, hati dan matamu akan tetap penuh dengan istrimu. Ibu, apa kamu cemburu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak ada rasa hormat pada orang tua. Kamu cemburu. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah seperti orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu, yang menikahi istri dan melupakan ibu mereka. Mulai sekarang, aku pasti akan 2 kali lebih baik padamu. Juara. Juara. Kami sangat senang bahwa panggung kami bisa mengundang Guru Cui Hu untuk tampil secara pribadi sebagai bintang tamu. Tapi saya punya pertanyaan. Dalam kompetisi seperti ini, Anda mengundang putri Anda sendiri untuk membantu Anda bernyanyi. Tidakkah Anda merasa bahwa ini terhadap kontestan lain agak tidak adil? Biarkan aku bicara. Aku rasa tidak ada yang perlu disembunyikan. Ibuku melahirkanku dan membesarku. Pencapaianku hari ini sebagian besar karena ibuku. Dan bagaimana aku tidak bagian dari ibuku? Ya, kami terbuka dan jujur. Selalu lebih baik daripada mereka yang bermain di belakang layar dan mencari popularitas. Bagus sekali. Bagus sekali. Dia adalah, apa maksudnya? Siapa yang dia maksud? Pola pikir seorang bintang besar hanya sesempit ini. Cui Hua benar-benar terlalu mengecewakanku. Aku umumkan, mulai sekarang, Cui Hua bukan lagi idolaku. Baiklah, terima kasih Bibi Gui Hua dan putrinya, Cui Hua atas penampilan mereka yang luar biasa. Silakan kalian berdua tunggu di atas panggung. Selanjutnya silakan sambut kontestan kita berikutnya. Bibi Yongmi. Yongmi terbang bebas? Yongmi terbang bebas. Penggemar Mizi akan selalu mengikuti. Penggemar Mizi akan selalu mengikuti. Yongmi terbang bebas? Yongmi terbang bebas. Penggemar Mizi akan selalu mengikuti. Penggemar Mizi akan selalu mengikuti. Terima kasih kepada semua penggemar atas dukungan antusias Anda. Saya yakin Bibi Yongmi juga bisa merasakan kekuatan penggemarnya. Ya, terima kasih semuanya. Saya akan tampil dengan baik dan tidak akan mengecewakan siapapun. Berlaga. The film was translated Ibu, ada kamera and jaga citra narrated ibu. by M. Bibi Media. Yongmi, hari ini adalah segmen penampilan duet, di mana bintang tamu Anda. Mereka pasti melihat bahwa Gui Hua kita punya putri selebriti, sementara putrinya sendiri tidak bagus. Jadi dia terlalu malu untuk memanggilnya. Keluarga Yongmi, karakter macam apa yang dimiliki beberapa orang itu? Di ruang audisi langsung, kita sudah melihat semuanya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Ayah, kontestan lain. Semuanya telah menemukan putra atau putri mereka untuk tampil bersama mereka. Bisakah kamu bernyanyi? Aku Ayah, aku tidak bisa mengaturnya. Pembawa acara memanggilmu, cepatlah pergi. Tidak, aku tidak siap. Bagaimana jika aku menghambat nenekmu? Bibi Yongmi, di mana bintang tamu Anda? Saya tidak punya. Ini? Aku di sini. Halo semuanya. Aku menantu Bibi Yongmi. Ibu mertuaku tidak punya anak perempuan, tapi selama lebih dari 10 tahun, dia selalu memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton.
Kontestan lain memiliki penampil tamu, sementara dia tidak punya. Jadi hari ini aku sengaja buru-buru datang ke sini untuk mendukungnya. Saya mengerti. Kalau begitu, Bibi Yongmi dan hubungan mertua menantu Anda pasti sangat baik kan? Benar, Bibi Yangmi adalah ibu mertua terbaik yang pernah kutemui. Ibu, aku tahu bahwa di banyak hal sebelumnya, aku tidak melakukannya dengan baik. Tapi tolong percayalah padaku. Aku benar-benar sudah berubah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kan, Lin Yofei, trik apa yang sedang Anda coba lakukan sekarang? Ibu, ini bukan waktunya untuk ini. Kompetisi adalah yang terpenting. Lihat, semua orang punya penampil tamu. Hanya ibu yang tidak. Aku di sini untuk membantumu. Saya tidak butuh kebaikan palsu Anda. Motif tersembunyi apa yang Anda miliki kali ini? Sial, siapa yang membiarkannya datang? Bukankah dia hanya membuat keributan? Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Nenek tidak bisa setuju, dan dia juga tidak bisa tidak setuju. Kita tidak bisa membiarkan ibu merusak kompetisi nenek, bukan? Kenapa belum dimulai? Saya tidak punya penampil tamu. Ibu, jika dia bukan penampil tamu, lalu dari mana orang ini berasal? Di mana sutradaranya? Mengapa tidak ada yang mengendalikan panggung? Ibu? Lin Yofei, apa yang Anda lakukan? Ada apa ini? Acaranya mulai lagi. Apa kalian tidak membuat pertunjukan di rumah? Jadi Anda tidak bisa memenangkan kompetisi. Kekerasan dalam rumah tangga suami. Intrik menantu perempuan. Yang Mi benar-benar menyedihkan. Trik yang sama. Digunakan 2 kali. Agak sulit untuk dibenarkan. Saya mulai curiga. Jika ini bukan hanya aksi publisitas. Ya, tepat sekali. Wanita gila ini. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Tidak apa-apa, silakan bangun dulu. Ibu, aku tahu banyak hal yang kulakukan sebelumnya. Itu salahku. Tapi aku benar-benar menyesal. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar ingin menjadi menantu yang baik. Tidak bisa mengalahkan saya dalam bernyanyi. Tidak bisa mengalahkan orang dalam menggalang dukungan juga. Sekarang kau melakukan trik menjijikan ini lagi. Aku mulai mempertanyakan sifat acara ini. Apakah ini benar-benar kompetisi menyanyi? Atau acara drama keluarga? Ayah, tolong katakan sesuatu. Ayah. Ayah. Tunggu sebentar. Ming Cheng. Go Ming Cheng. Permisi semuanya. Istriku menderita penyakit mental ini. Ini salahku karena tidak menjaganya. Ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Yongmi. Aku akan membawanya pergi sekarang. Kompetisi dilanjutkan. Apa yang kamu lakukan? Kemari. Go Ming Cheng, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu akan menceraikanku? Kalau begitu apa yang kulakukan bukan urusanmu. Jika kau punya masalah, hadapi aku langsung. Kenapa kau mengganggu ibuku? Aku ingin langsung menemuimu. Tapi kamu mengganti kata San di rumah. Dan memblokirku di telepon. Dan memindahkan sekolah dong-dong. Di mana aku harus mencarimu? Jadi kau datang untuk mengganggu ibuku. Apa kau tidak punya malu? Bagaimana bisa harga diri lebih penting daripada uang? Kamu mungkin tidak tahu kan? Nilai komersial ibumu sangat tinggi sekarang. Satu kesepakatan endorsement bernilai jutaan. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya denganku. Tapi itu ada hubungannya denganmu. Bagaimanapun juga dia adalah ibumu. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Bahkan tulang yang patah pun terhubung oleh urat. Jika kamu memintanya, dia pasti tidak akan menolak. Karena ini adalah penampilan kelompok keluarga dan teman. Karena putranya ada di sini. Biarkan putranya bernyanyi saja. Permisi anggota keluarga teman ini. Apakah Anda di sini untuk tampil sebagai penyanyi pendukung? Aku. Cepat katakan ya, katakan ya. Tidak. Aku datang hari ini untuk menyemangati ibuku. Yang Mi terus melambung tinggi, penggemar misi akan selalu bersamamu. Semangat ibu. Yongmi, jangan khawatir. Penggemar Mizi akan selalu bersamamu. Yongmi terbang dengan percaya diri. Yang Mi terbang dengan percaya diri. Penggemar Mizi akan selalu bersamamu. Penggemar misi akan selalu bersamamu. Yongmi terbang dengan percaya diri. Yang Mi terbang dengan percaya diri. Ayah adalah pria sejati. Bodoh. Sebenarnya hari ini, saya juga mengundang pasangan duet saya.
Itu ibu saya. Ibu-ibumu. Ya. Dia meninggal 10 tahun yang lalu. Kalau begitu Anda masih. Cucu saya suka mengutak-atik komputer. Ketika dia berusia 9 tahun, dia menulis sepotong kode. Dulu untuk membantunya dengan eksperimennya, saya memberinya rekaman video ibu saya, dan saya. Dia kemudian menciptakan sebuah suara khusus untuk ibu saya. Jadi, penampil tamu saya hari ini adalah seuntai kode. Kalau begitu panggung Anda hari ini The benar-benar film was sangat kreatif. translated Dan lagu yang and Anda narrated bawakan by adalah M-Media. Ini ibu dan anak perempuan. Aku tidak pernah menyangka. Seumur hidupku, aku masih bisa melihat nenek dari pihak ibuku. Aku juga tidak menyangka. Nenek sungguh sangat peduli dengan penelitianku. Juara. Juara. Di babak semifinal ini, yang berhasil melaju ke final adalah Bibi Guihua. Dan Bibi Yongmi. Sampai jumpa minggu depan di final. Ibu pelan-pelan. Seorang wanita desa sederhana yang muncul entah dari mana. Dia benar-benar bersaing dengan saya untuk kejuaraan. Dia itu siapa sih? Dan selebriti macam apa kamu ini? Kamu tidak berguna. Ibu, tapi dia benar-benar bernyanyi dengan baik. Ibu harus mengakui itu. Baiklah ibu. Jangan marah karena kompetisi kecil. Mengapa menanggapinya terlalu serius? Saya ada janji lain segera. Saya harus mengejar penerbangan. Saya akan minta sopir mengantar ibu pulang. Jangan berkeliaran. The film was translated Bibi, and narrated by apakah kompetisi di M-Media. dalam sudah selesai? Siapa yang kamu panggil Bibi? Kamu sepertinya menantu wanita itu yang Mi. Ya, itu aku. Nenek, apakah nenek benar-benar tidak akan kembali bersama kami? Dong. Saya baru saja bercerai dengan kakek Emoh. Bukan meninggal. Saya hanya tidak akan kembali tinggal bersama kalian semua. Tapi saya masih nenekmu. Sungguh. Bisakah aku tetap datang menemuimu nanti? Baiklah Dong. Nenek Alan. Biarkan dia istirahat dengan baik. Kita juga harus kembali. Ya. Ibu. Jaga dirimu baik-baik. Itu terlalu mengejutkan. Efeknya luar biasa. Pergi Yongmi. Pergi. Kalian pergi menemui wanita tua itu, berpartisipasi dalam kompetisi. Siapa yang menyuruhmu pergi? Bukankah sudah kubilang? Tidak ada yang diizinkan menemuinya. Aku kepala keluarga ini. Tidak bisa menjadi itu sekarang. Kepalamu kan.
Bukankah kakek baru saja menonton kompetisi itu? Tidak seserius itu kan? Dia hanya menonton kompetisi. Aku pikir, kau hanya melihat bahwa dia akan menjadi populer, dan kau terburu-buru untuk menjilatnya. Baiklah. Sekarang kau pikir aku, pria tua tak berguna ini, kan? Ayah. Kami tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Kakek kamu hanya menceraikan Demet. Dia masih nenekku. Dan dia masih ibu ayah. Kamu tidak bisa membatasi interaksi kami. Di saat seperti ini, kenapa kau masih memprovokasi kakekmu? Aku sudah lama ingin mengatakan ini. Bagaimanapun nenek sudah. Tidak mungkin baginya untuk kembali. Aku juga sudah menerima kenyataan perceraian kalian. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan interaksiku dengan nenek. Bahkan kakek pun tidak. Kau. Kakek, ini yang kutemukan saat membersihkan kamar nenek. Lihat sendiri. Perjanjian pemutusan hubungan kekerabatan. Nama paman masih ada di sana dari 20 tahun yang lalu. Kakek kamu ingat sekarang kan? Teka-teki macam apa yang kalian berdua bicarakan? Aku baru tahu setelah membacanya. Dulu Paman Buyut mengalami cedera kerja. Dia tidak bisa mendapatkan kompensasi. Dia ingat bahwa nenek masih punya mas kawin. Jadi dia pergi ke kota untuk meminta uang kepada nenek untuk mengobati kakinya. Kebetulan kakek sedang dalam fase memulai usahanya. Baru memulai dan berjuang. Nenek tidak punya pilihan selain memberikan mas kawin itu kepada kakek. Dan begitu saja kaki Paman Buyut menjadi lumpuh. Ayah itu berarti bisnismu. Dulu mengandalkan mahar ibu untuk memulai. Aku tidak tahu itu adalah maharnya. Dan aku tentu tidak tahu. Itu adalah uang penyelamat hidup kakaknya. Tapi kemudian, ketika bisnismu membaik, nenek meminta uang kepadamu, tapi kamu tidak memberikannya kepadanya. Kamu selalu mengeluh tentang nenek. Mengatakan dia hanya tahu cara meminta uang. Yang benar adalah, karena kamu, keluarganya, tidak bisa lagi memaafkannya. Mereka memutuskan hubungan dengannya. Kakek, segala sesuatu yang keluarga kita miliki hari ini, dibangun di atas bau keluarga nenek. Begitulah kita memiliki semua ini. Dulu hati dan jiwanya sepenuhnya tercurah padamu. Antara keluarganya dan kamu. Dia memilihmu. Tapi sekarang, apa yang terjadi padanya? Nenek merasa saat itu, bahwa dia berutang pada Paman Buyut. Berkali-kali, dia pergi ke rumah mereka untuk mencari rekonsiliasi. Hanya untuk memperbaiki hubungan persaudaraan ini. Dan kamu, sebaliknya kamu pergi ke rumah mereka. Dan memarahi nenek, karena mensubsidi keluarganya. Paman Buyut dalam kemarahan. Kemudian menandatangani perjanjian pemutusan hubungan kekerabatan ini. Kakek, tahukah kamu, nenek selain kita, tidak punya kerabat lain. Ini tidak mungkin. Kenapa dia tidak memberitahuku? Dia juga ingin memberitahumu. Tapi apakah kamu pernah benar-benar mendengarkan? Kakek, kamu pikirkan baik-baik. Sudah berapa lama? Sejak kamu tenang dan berbicara dengan nenek. Kamu entah memarahinya atau memukulinya. Itu karena dia melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, maka harus dihukum. Apakah kamu yang salah atau dia? The Dong, film Dong, was jaga translated sikapmu. and Bagaimanapun juga narrated dia by kakekmu. M Media. Bicaralah dengan sopan kepada orang yang lebih tua. Tidak mungkin aku tidak percaya. Bibi, setelah kita selesai dengan foto fitting kostum nanti, kami sudah mengatur wawancara pers. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan disebutkan. Silakan lihat dulu. Baiklah. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jika kamu bisa membuat uang yang medium selamanya, maka 1 juta ini akan menjadi milikmu. Kalian anggota keluarga Go telah membuatku kehilangan segalanya. Aku hanya memberi mereka pelajaran yang setimpal. Bukankah itu UV? Bibi, kita harus cepat. Mereka semua menunggu kita di sana. Baiklah, ayo pergi. Yang Mi. Hati-hati. Dakiang. Go Dakiang. Panggil dokter cepat. Halo, saya ingin melapor ke polisi. Beraninya kamu mencariku. Biarkan aku keluar. Nenek, Dong. Ibu, apa kau baik-baik saja? Apa kau takut?
Saya baik-baik saja. Bagaimana ayahmu? Dia, Suami, kamu datang menjemputku, kan? Lin Yufei. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak akan mencoba memukulku, kan? Ini kantor polisi. Jalan. Apa yang Anda lakukan? Lin Yufei. Kau seharusnya bersyukur bahwa ayahku hanya melukai kakinya hari ini. Aku bertanya padamu, siapa yang menyuruhmu menyakiti ibuku? Bicara. Instruksi apa? Ini fitnah. Mana buktinya? Buktinya ada di sini. Petugas, ini adalah studio kami. Rekaman pengawasan. Ini jelas menunjukkan bahwa wanita ini sengaja menyebabkan kecelakaan ini. Apalagi yang ingin Anda katakan? Itu kecelakaan. Aku tidak tahu benda itu akan mengenai seseorang. Masih tidak menyesal. Pak Polisi, saya sekarang, sebagai putra korban, menggugatnya. Fitnah jahat. Gao Mingcheng, kamu ingin menuntutku? Aku istrimu. Ibu Dongdong. Kamu bukan ibuku. Dongdong. Aku awalnya berpikir bahwa hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya hanyalah kesalahan sesat. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah wanita jahat yang menyebabkan nenek dan aku berakhir seperti ini hari ini. Jangan katakan apa-apa lagi. Nanti saya akan mencari pengacara. Saya juga sebagai penanggung jawab tim program menuntutmu atas kerusakan properti. Nona Lin, bersiaplah untuk menanggapi gugatan. Bibi Guiwa menginstruksikanku. Apakah ada bukti? Aku punya rekaman telepon. The film was translated and narrated by M Media. Musuh dari musuhku adalah temanku. Selama kamu bisa membuat uang yang medium selamanya, maka 1 juta ini milikmu. Ini memang suaranya. Bibi Yongmi, jangan khawatir. Aku akan kembali sekarang untuk menyiapkan draft PR dan memberitahu publik kebenarannya. Aku ingin mendiskualifikasi Bibi Guihua dari kompetisi. Tolong yakinlah, aku pasti akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Bagus sekali. Bibi Guihua mengundurkan diri dari kompetisi. Kalau begitu bukankah nenek akan menjadi juara pertama? Nenek, selamat. Bibi Yongmi, mengenai masalah ini, media mungkin masih membutuhkanmu untuk maju. Apakah kamu ingin kembali bersama kami atau? Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Ayah, tidakkah menurutmu nenek tiba-tiba berubah? Seolah-olah dia benar-benar bukan dari dunia kita lagi. Anak kecil, kamu juga sudah banyak berubah. Petugas, ini salah paham. Orang di panggung itu nenekku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memintanya keluar dan menjelaskan. Ada apa denganmu, nak? Apakah kamu hanya peduli tentang ayahmu dan kakekmu? Nenekmu pingsan, dan kamu bahkan tidak bertanya bagaimana keadaannya. Ayah juga. Ada begitu banyak anggota staf di sana, dan ayah sudah setua ini. Kenapa ayah mencoba menjadi pahlawan? Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ibumu, Jangan khawatir, dia baik-baik saja. dia masih menolak menemuiku. Kakek, nenek memintaku memberimu surat. Ayah, kamu juga punya. Mingcheng, anakku. Ini juga pertama kalinya saya menjadi seorang ibu. Orang lain selalu mengajari saya sebelumnya untuk belajar melepaskan. Selama bertahun-tahun, ibu selalu takut kamu terlalu lelah dan berharap dia bisa melakukan segalanya untukmu. Kamu berusia 35 tahun ini. Pelajaran melepaskan. Ibu juga belajar selama 35 tahun. Sekarang, saya sudah mempelajarinya sebagai putra seorang ayah. Dan sebagai ayah seorang putra, Anda juga harus memikul tanggung jawab Anda sendiri. Lakukan dengan baik. Ibu percaya, Anda pasti bisa melakukannya dengan baik. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada Anda.
Hanya ada satu hal. Dulu, saya tidak menelpon Ibu Li Yefei. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah melakukan yang terbaik. Mulai sekarang, Anda mandiri. Dong, cucu kesayanganku. Nenek sangat senang bahwa kamu menemukan begitu awal pikiran rahasia nenek. Apa yang perlu dikatakan? Saya sudah mengatakannya hari itu. Saya masih nenekmu. Dan kamu masih cucu kesayanganku. Sekarang nenek akan mengejar mimpinya sendiri. Saya harap kamu juga bisa segera menemukan jalan yang ingin kamu ambil. Jangan biarkan hidup meninggalkanmu dengan penyesalan. Nenek, jangan khawatir. Aku sudah memutuskan. Jalan apa yang ingin aku ambil di masa depan. Musim salju lainnya turun. Setahun lagi orang-orang bertambah tua. Di saat mengucapkan selamat tinggal pada yang lama dan menyambut yang baru ini. Musim yang indah. Kami berharap semua orang. Selamat tahun baru. Pangsit sudah datang. Semoga kakek sehat selalu. Dan berumur panjang. Ini, Terima kasih kakek. Kamu, hanya ada kakak di hatimu, tapi tidak ada ayah kan? Apa buru-buru? Semoga ayah di perusahaan barunya memiliki masa depan yang cerah dan promosi yang berkelanjutan. Bagus, bagus sekali. Kamu melakukan dengan baik hari ini. Ini, ayah akan memberimu hadiah. Amplop merah ganda. Terima kasih ayah. Ayah mungkin belum tahu. Tahun ini Dongdong berpartisipasi dalam kompetisi komputer pemuda dan memenangkan hadiah pertama. Dia sudah diterima secara khusus di sekolah menengah No 1. Ya, benarkah? Itu adalah sekolah menengah utama. Dongdong luar biasa. Tak gentar akan perubahan zaman, memulai kembali hidup mengejar impian. nenek sudah muncul. Selanjutnya silakan nikmati juara suara senior terindah, Bibi Yongmi dan Guru Liu Yong, menampilkan lagu bersama. Aku dan Kamu. Nama saya Huang Yongmi. Tahun ini, saya berusia 55 tahun. Selama 35 tahun terakhir, saya selalu dipanggil istri Dakiang, Ibu Mingcheng, Nenek Dongdong. Dalam hidup saya telah memainkan banyak peran, tapi tidak pernah menjadi diri sendiri. Sedemikian rupa sehingga saya hampir lupa nama saya sendiri. Sekarang, saya hanya ingin menjadi diri sendiri lagi, menjadi Huang Yongmi lagi. Semoga para saudari di depan layar juga memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri lagi. Jadi bagaimana jika seseorang sudah di atas 50, hidup di usia 50, masih bisa memukau?